Mas pamer bujo. Coba lagunya Abang Dan, ya Mas. Yang ini. Janjine lumane ra nganti pamit besok lumane ra janjine nganti kapan tak anteni sak tekamu. Loh, baru ini kalau nyanyi di sini, Yo, rasanya kayak kalau pas nyanyi di Belanda atau di Suriname, persis kayak gini. kayak gini ya? Kayak Oke. gini. Terima kasih anak muda, ternyata sampai masih megang teguh budaya yang ada di negara ini. Ya. Iya, ini ya, kok iya. Tuh. Perampokan terjadi siang tadi di Jalan Perhubungan Jatimulya, Depok, Jawa Barat. Di tengah jalan ramai, kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti karena macet dan mengambil tas berisi uang. Pengendara mobil mengejar satu pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang namun berhamburan. Sementara satu pelaku yang sempat tertangkap kabur setelah mengancam warga dengan senjata api. Kawanan pencuri sepeda motor dengan senjata tajam dan senjata api beraksi di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pencurian terekam kamera pengawas komplek perumahan yang berada di kawasan Rawageni. Pelaku berjumlah 5 orang, 3 diantaranya memanjat pagar perumahan dan mencuri 3 motor. Tiga motor hilang. Terus mantap dah. Polisi kini masih memburu kelima pelaku berbekal rekaman dari kamera pengawas. 1.000 pedagang Pasar Raya Padang harus menjalani tes swab di Puskesmas Andalas dan RSUD Residen Padang setelah 39 pedagang dinyatakan positif corona. Tes akan digelar secara bertahap. Hari ini 200 orang pedagang dan petugas pasar yang menjalani tes swab. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Kota Padang juga menutup Pasar Raya Padang secara bertahap, diawali dengan sosialisasi kepada para pedagang. Beberapa pasien dalam pengawasan atau PDP Corona yang dirawat di RSUD Majenang, Cilacap, Jawa Tengah harus dipindah ke rumah sakit lain karena ruang isolasi penuh. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang saat ini memiliki 3 ruangan khusus isolasi yang telah dihuni oleh 39 pasien dalam pengawasan. Jumlah pasien positif di Kabupaten Cilacap saat ini berjumlah 20 orang, sementara PDP berjumlah 77 orang dan ODP 107 orang. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar tes swab massal di Stasiun Bekasi pagi tadi. 300 penumpang kereta rel listrik komuter lain menjalani tes dengan metode PCR, yaitu dengan cara mengambil sampel dahak dari tenggorokan dan hidung. Metode PCR ini dinilai lebih akurat. Tes ini digelar menyusul adanya 3 penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta yang dinyatakan positif corona. Jika hasil tes positif, maka pasien akan dijemput untuk dirawat di rumah sakit. Pengumuman hasilnya kan 3 jam. Nanti kita berikan ini ya, yang negatif kita berikan juga ya melalui kantor pos, yang positif tadi protokol langsung ya kita jemput. Ya, kita jemput itu artinya kita rawat di rumah sakit rujukan, atau kalau yang bersangkutan minta isolasi mandiri, kita juga tugaskan petugas puskesmas ya, tim medis puskesmas untuk mengisolasi. Selain di Stasiun Bekasi, tes swab massal juga diadakan di 6 titik perbatasan Kota Bekasi. Petugas medis mengambil sampel dahak para pengendara yang melintas. Pertama-tama, para pengendara menyerahkan data diri kepada petugas. Kemudian menjalani tes selama sekitar 5 menit.
Sampel dahak lalu dibawa ke laboratorium rumah sakit. Hasil tes pun akan keluar dalam waktu 3 jam dan dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Sistem pengecekan PCR ini diutamakan untuk para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, yang hari ini memasuki wilayah Kota Bekasi, berbatasan dengan DKI, diutamakan untuk pengguna yang tidak menggunakan masker, dan juga untuk yang berusia lansia, itu kita utamakan dan kita prioritaskan. Tes swab massal ini digelar untuk lebih mengetahui penyebaran virus corona di Kota Bekasi, sehingga warga yang positif corona dapat langsung ditangani. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Hasil dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan bahwa kasus konfirmasi positif bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. Kasus konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah 243 orang, sehingga total sembuh menjadi akumulasinya menjadi 2.197 orang. Kemudian konfirmasi positif yang meninggal bertambah 8 orang, sehingga menjadi 872 orang. Oleh karena itu kita berharap bahwa di bulan Agustus kita sudah bisa menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi, sudah bisa menjadi kondisi normal yang baru dalam artian bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin. Disiplin untuk mencuci tangan misalnya, disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Maka dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa menyelamatkan diri kita. Pemirsa, demikian tadi informasi pilihan iNews sore seputar aksi kriminal dan juga perkembangan terbaru penanganan corona serta cuplikan salah satu lagu Didi Kempot yang fenomenal. Selanjutnya ada polisi yang meminta YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada waria untuk menyerahkan diri. Kemarin satu teman pelaku telah ditangkap polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE. Polisi masih mencari YouTuber Ferdian Paleka dan rekan-rekannya terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Polisi meminta Ferdian Paleka menyerahkan diri ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa. Sementara Gubernur Ridwan Kamil menyesalkan dan mengutuk keras perbuatan prank oleh Ferdian Paleka dan mendukung polisi untuk memproses secara hukum. Saya menyesalkan ya dan mengutuk keras tindakan-tindakan amoral antar manusia yang dilakukan oleh YouTuber itu dengan konten yang sangat menghinakan, kira-kira begitu. Di situasi bulan Ramadan harusnya akhlak itu naik, ini akhlaknya malah turun, kira-kira begitu. Di bulan Ramadan harusnya kita tolong menolong, ini malah melakukan ngeprank ya. Udah gitu minta maaf juga bohong kan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu adalah contoh terburuk dari sifat manusia pada warga Jawa Barat yang milenial generasinya, jangan ditiru. Dan saya mendukung tindakan hukum yang dilaporkan dan ditindaklanjuti supaya kreatiflah dengan positif, bukan kreatif dengan konten-konten negatif atau menghinakan sesama manusia. Kemarin polisi sudah menangkap satu orang rekan Ferdian Paleka yang membuat konten memberikan bingkisan sembako namun berisikan batu dan sampah kepada waria di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, komunitas transgender telah melaporkan aksi Ferdian Paleka dan rekan-rekannya ke Polrestabes Bandung. Tim kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung beserta Polsek Kiara Condong yang kita melakukan penyelidikan ya. Terlepas dari laporan yang sudah dilaporkan, kita melakukan penyelidikan terkait para pelakunya. Nah, alhamdulillah sudah kita amankan satu orang. Kita sedang berupaya untuk mengamankan pelaku yang lainnya. Jadi seperti itu. Yang diamankan yang inisial T aja ya. Aksi tak terpuji Ferdian Paleka dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke kanal YouTube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya.
Bahkan rumah Ferdian Paleka sempat digeruduk warga dan didatangi polisi, namun Ferdian tidak ada di rumahnya. Alih-alih meminta maaf, Ferdian Paleka kembali membuat kontroversi setelah merilis permintaan maaf bohongnya di akun Instagram. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleka karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hotel tempat 46 karyawan perusahaan rokok diisolasi meminta gugus tugas agar memindahkan seluruh karyawan ke hotel lain. Pihak hotel juga meminta agar karyawannya mendapat rapid test. Manajemen hotel tempat isolasi 46 karyawan perusahaan rokok di Surabaya meminta agar seluruh peserta isolasi dipindahkan. Hal tersebut menyusul kekhawatiran pihak hotel atas kondisi kesehatan karyawannya. Merespon hal tersebut, gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Timur akan mengambil opsi pemindahan tempat isolasi ke hotel lain. Kemudian yang tersisa di hotel 46 itu sedang diupayakan hotel yang lain, karena hotel yang ditempati ini tidak bersedia lagi. Rasanya sore tadi sudah ada salah satu hotel yang bersedia. Saya kira itu perkembangan terakhir. Sebelumnya 2 karyawan yang bekerja di perusahaan rokok terkonfirmasi positif corona dan meninggal dunia. Manajemen langsung menutup pabrik dan menghentikan kegiatan produksi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.